Beberapa orang mungkin berpikir bahwa globalisasi adalah sebuah kemajuan zaman. Namun ada juga yang berpendapat bahwa globalisasi merupakan ancaman untuk sebuah generasi. Lalu apa sebenarnya makna globalisasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Peran Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara kemudian dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi membawa tatanan baru dengan menghapus batas antar negara. Dampak negatif dapat terasa jika banyak budaya asing masuk ke Indonesia, lalu menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Di era globalisasi, dunia seakan berubah menjadi sebuah komunitas global, di mana setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain, tanpa memandang apakah negara tersebut maju atau berkembang, desa atau kota, semuanya akan berinteraksi. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia masih harus berjuang untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Keadaan yang dimiliki setiap anggota berbeda, dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia tidak dapat maju jika mengikuti negara lain yang memiliki kondisi ataupun kebiasaan berbeda. Apa yang dianggap baik bagi kita belum tentu baik bagi pihak lain, begitupun sebaliknya. Berpegang teguh pada nilai bangsa yang tercantum pada Pancasila mendorong negara untuk memahami kelemahan serta kekuatan dirinya. Pancasila memiliki peranan penting sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman. Tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan begitu, Pancasila tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan. Pancasila justru memberi kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa. Globalisasi ekonomi. Akhir-akhir ini kata globalisasi sudah tidak lagi asing terdengar dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali globalisasi ekonomi. Secara harfiah, arti globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antara negara atau wilayah. Globalisasi ekonomi memandang dunia adalah sebuah kesatuan yang bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih luas. Globalisasi ekonomi erat kaitannya dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Hambatan-hambatan tersebut biasanya terjadi karena tarif ekspor atau impor yang terlalu tinggi sehingga membuat harga barang tidak kompetitif. Bisa juga hambatannya berupa politik dagang yang diberlakukan suatu negara untuk melindungi produksi dalam negeri. Secara teori, hambatan-hambatan ini ditolak oleh perdagangan bebas. Jadi dapat dikatakan bahwa globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Perkembangan industri begitu pesat. Perdagangan bisa terjadi lintas negara serta membuka pasar tenaga kerja internasional. Dengan diterapkannya perdagangan bebas, maka produk dalam negeri dapat dipasarkan ke berbagai negara tanpa biaya masuk. Keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Keberagaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Penduduk Indonesia sangat beragam, terdiri atas berbagai suku dan daerah. Mereka tinggal di daerah yang berbeda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pegunungan, atau di daerah pantai. Kegiatan ekonomi mereka pun berbeda-beda. Kegiatan ekonomi masyarakat suatu daerah sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah setempat.
Kegiatan ekonomi di Indonesia sangat beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, perindustrian, perikanan, kehutanan, dan juga jasa. Taraf kehidupan ekonomi penduduk Indonesia pun berbeda-beda. Ada yang memiliki taraf kehidupan ekonomi yang baik, berkecukupan, bahkan ada yang kurang. Kita harus bisa menyikapi keberagaman latar belakang ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam dengan baik, agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Keberagaman antar warga masyarakat yang dapat membangun dan memperkokoh kehidupan kebangsaan. Contoh keberagaman ekonomi di Indonesia. Bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya laut, maka kegiatan ekonominya sebagian besar di bidang perikanan, misalnya sebagai nelayan. Untuk daerah-daerah yang sumber daya alamnya berupa pegunungan, maka kegiatan ekonominya adalah di bidang perkebunan, misalnya perkebunan teh. Sedangkan daerah-daerah di dataran rendah, maka sebagian melakukan kegiatan ekonomi dengan sebagai petani atau bercocok tanam, ataupun sebagai peternak ayam, atau di bidang peternakan yaitu peternakan unggas, misalnya itik, ayam, dan sebagainya. Sedangkan di daerah perkotaan, maka sebagian penduduknya melakukan kegiatan ekonomi di bidang perdagangan, kemudian banyak juga di bidang jasa. Nah, sikap apa yang harus kita tunjukkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi ini? Yaitu dengan menghormati dan menghargai keberagaman ekonomi. Penduduk Indonesia sangatlah beragam, terdiri dari berbagai suku dan daerah. Mereka tinggal di tiap penjuru Nusantara. Aktivitas ekonomi mereka berbeda-beda. Beberapa aktivitas ekonomi penduduk Indonesia antara lain adalah pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perindustrian, jasa, perdagangan, dan pertambangan. Pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan dapat dikelompokkan dalam aktivitas ekonomi agraris. Sedangkan perindustrian, jasa, perdagangan, dan pertambangan dapat dikelompokkan dalam aktivitas ekonomi non-agraris. Perbedaan aktivitas ekonomi bukan alasan untuk kita membeda-bedakan sesama. Sikap saling menghargai harus muncul dalam masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri keberagaman tersebut. Menghargai berarti saling menghormati antar sesama manusia. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Manfaat menghargai keragaman ekonomi dapat menciptakan rasa kebersamaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat perlu disikapi dengan bijak. Keberagaman tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Tiap manusia pada dasarnya sama. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena perbedaan faktor ekonomi adalah sebuah kesalahan. Kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan, salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Berikut ini adalah beberapa cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain.
Yang pertama, dengan menghargai setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang kedua, dengan meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Yang ketiga, dengan cara menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Sedangkan yang keempat, dengan cara menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi. Kerja keras adalah berusaha sekuat daya dan tenaga, pantang menyerah, tidak pernah ada kata putus asa untuk mencapai hasil yang maksimal. Sebagian besar orang akan mengartikan kerja keras sebagai melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, namun harus dikerjakan. Diperlukan motivasi yang kuat agar seseorang terus bekerja keras. Sayangnya, hampir semua orang pernah kehilangan motivasi. Bagaimana cara agar kita terus termotivasi? Seseorang tidak akan bisa membuat pencapaian apa-apa dalam hidup tanpa kerja keras. Jika bekerja keras, akan mendapatkan hasilnya. Itulah hukum alam yang berlaku bagi siapa saja. Hasil kerja keras tidak melulu kesuksesan yang instan. Bermalas-malasan dan menunda pekerjaan hanya akan membuang waktu dan tenaga. Hal terpenting yang diperoleh dari kerja keras adalah pembangunan karakter diri menjadi seseorang yang lebih baik dan mampu menghargai segala sesuatu yang dimiliki meski nilainya kecil. Kerja keras membentuk kita menjadi seseorang yang lebih disiplin, tekun, dan pantang menyerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya kerja keras dalam keberagaman ekonomi adalah yang pertama, manusia akan sadar akan kebutuhan hidupnya yang harus dipenuhi agar hidup menjadi bahagia. Yang kedua, manusia dituntut untuk bersikap kreatif dan rajin bekerja. Sebab tanpa bekerja, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, manusia akan menyadari bahwa tidak ada rezeki yang datang secara tiba-tiba, melainkan harus diraih dengan kerja keras, banting tulang, dan peras keringat. Keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ketampakan alam sangat beragam yang didiami oleh bermacam-macam masyarakat majemuk. Hal itu menimbulkan akibat keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat barang ataupun jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Masyarakat Indonesia bekerja sesuai dengan kondisi wilayah, pendidikan yang telah mereka tempuh, dan juga sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat sangatlah beraneka ragam. Berikut jenis-jenis kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan dapat berupa hasil-hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan barang hasil industri. Dalam kegiatan perdagangan, penjual akan memperoleh penghasilan berupa laba atau keuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Yang kedua adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan usaha memelihara dan membudidayakan ikan. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan.
Perairan tersebut meliputi perairan darat dan perairan laut. Kegiatan perikanan yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup meliputi perikanan darat dan perikanan laut. Yang ketiga adalah pertanian. Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha di bidang pertanian. Orang yang bekerja di bidang pertanian disebut petani. Petani dibagi menjadi dua, yaitu petani pemilik dan petani penggarap. Petani pemilik menggarap tanah miliknya sendiri, sedangkan petani penggarap menggarap tanah bukan miliknya. Petani penggarap mendapatkan penghasilan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pemilik tanah. Usaha pertanian biasanya banyak terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Jenis kegiatan ekonomi yang keempat adalah pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari dalam perut bumi. Contohnya pertambangan pasir, pertambangan minyak bumi, pertambangan batu bara, pertambangan biji besi, pertambangan emas, dan lain-lain. Yang kelima, perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi. Berdasarkan besaran proses produksinya, industri dapat digolongkan menjadi industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Yang keenam adalah perkebunan. Perkebunan adalah usaha penanaman lahan dengan tanaman keras. Tanaman perkebunan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman biasanya berumur pendek seperti tebu, rosella, dan tembakau. Tanaman tahunan biasanya berumur panjang atau tahunan seperti kopi, karet, kakao atau coklat, cengkih, dan teh. Yang ketujuh adalah jasa. Jasa adalah bentuk usaha yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan terhadap konsumen. Contoh usaha di bidang jasa antara lain jasa transportasi, perusahaan asuransi, pengacara, guru, dokter, dan bengkel. Berikutnya adalah peternakan. Usaha membudidayakan hewan-hewan darat yang diperlukan oleh manusia, baik untuk dikonsumsi maupun untuk tujuan lainnya, dinamakan peternakan. Peternakan meliputi usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak. Berdasarkan jenis hewan yang diternakkan, peternakan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni peternakan hewan besar seperti sapi, kuda, dan kerbau. Yang kedua, peternakan hewan kecil seperti kambing, domba, kelinci. Dan yang ketiga, peternakan unggas seperti ayam, itik, burung. Yang kesembilan, kehutanan. Bangsa Indonesia memiliki wilayah hutan yang sangat luas. Hasil-hasil hutannya juga sangat beraneka ragam, seperti kayu dan rotan. Hutan juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan alam. Hutan juga menjadi tempat tinggal berbagai macam satwa, sehingga kita harus selalu menjaga kelestariannya. Mencintai tanah air Indonesia. Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan bersedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Dalam definisi lain, cinta tanah air adalah munculnya rasa kebanggaan, rasa kecintaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, rasa kesetiaan, dan kepatuhan yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap negara atau tanah airnya. Kita sebagai warga negara Indonesia
dan Indonesia sebagai tanah air kita, maka kita harus memiliki perasaan cinta tanah air dan mewujudkan kecintaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Wujud kecintaan warga negara kepada tanah airnya dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu mencerminkan perilaku cinta tanah air dengan ikut serta dalam pembangunan nasional. Setiap warga negara ikut serta dalam pembangunan nasional melalui bidangnya masing-masing. Misalnya bekerja dengan baik sesuai dengan keahlian yang dimiliki, membayar pajak dengan tepat waktu, mencintai produk-produk Indonesia dengan lebih mengutamakan membeli produk-produk dalam negeri dibanding produk-produk asing. Jadi, sebagai warga negara, kita boleh saja membeli produk-produk asing, tetapi kita harus lebih mengutamakan membeli produk-produk dalam negeri. Kita sebagai anak Indonesia patut bangga hidup dan dilahirkan di alam Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya, tetapi dapat hidup berdampingan dan selaras. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berperilaku dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Budaya bangsa harus kita jaga dan lestarikan. Salah satu wujud sikap bangga kita sebagai anak Indonesia yaitu cinta terhadap produk dalam negeri. Apa manfaat menggunakan produk dalam negeri? Berikut beberapa manfaat dari menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang pertama, menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, memperbanyak lapangan pekerjaan. Meningkatnya penggunaan produk buatan dalam negeri juga akan memperluas lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan produk-produk dalam negeri bisa memberikan kesejahteraan pada kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat bisa mempunyai penghasilan yang layak. Yang keempat, meningkatkan kualitas produksi. Produsen akan berpikir untuk meningkatkan kualitas produksi dari produk mereka agar memiliki daya jual yang jauh lebih tinggi lagi. Yang kelima, mengurangi tingkat kemiskinan dan kriminalitas. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketujuh, memperbaiki sumber daya manusia negara Indonesia. Yang kedelapan, manfaat sumber daya alam bagi kehidupan akan sangat maksimal. Yang kesembilan, memperluas pasar produk Indonesia.